Di Provinsi Riau terdapat bentang alam hutan rawa gambut di pesisir pantai timur Sumatera seluas 1,3 juta hektar menjadi rumah bagi manusia, satwa, tumbuhan dan ragam hayati lainnya, ialah lanskap kerumutan. Di dalamnya ada zona konservasi yang relatif masih terjaga, yakni Suaka Marga Satwa Kerumutan seluas 93.000 hektar lebih. Ini menjadi habitat inti bagi harimau dan hewan lainnya. Kini lanskap ini menghadapi ancaman pengelolaan dan penerbitan izin. Mulai dari illegal logging, perambahan hutan untuk pembukaan kebun dan pemukiman masyarakat, lalu penerbitan izin perkebunan dan hutan tanaman industri, hingga ancaman karhutla. Akibatnya interaksi negatif dan konflik satwa antara harimau tidak terelakkan dan terus terjadi hingga saat ini. Data olahan paradigma sepanjang 2021 hingga Agustus 2025, ada 22 kasus konflik satwa di lanskap ini. Kejadian terbanyak terjadi di areal perusahaan perkebunan dan HTI. Terbaru, 30 Oktober lalu, harimau menyerang sapi umur 6 bulan milik Bobby. Sebelumnya indukan sapi milik Azmi juga diserang 1 Juli lalu. Hari Kamis malam? Jam 11 atau setengah 12. Lokasi yang diterkam di jalan perusahaan. dan perusahaan PT apa? Ararabadi. Memang banyak sana rumputnya gitu. Makanya Iya, rumput di jalan. Di tepi jalan banyak rumput. jam berapa tadi diterkam? Antara jam 11 atau setengah 12. Jadi pagi jam 7 aku pergi dengan anak, 3 beranak kami. Pergi, aku lihat di tempat taruh pertama itu nggak ada lagi. Anak aku taruh di motor. Jadi aku lihat bercicilan darah satu apalah itu, satu tempat kan besar. Jadi udah hati itu, aduh apa nih? Jadi susuri sekitar 10 meter lah dari TKP. 10 meter nampak barang itu sudah tumbang. Jadi saya ambil fotonya, saya zoom dari jauh, nampak lepas bekas pantatnya itu, bekas makannya. Berarti yang 6 bulan pertama juga Tetap awak. Itu digigit aja atau memang ada diambil? Dapat, mungkin dapat lah sekitar 5 kiloan lah dapat makannya. Ya, mungkin itu kejadian itu mungkin pas subuh. Iya. Ya, sekitar subuh lah itu. posisi yang dijumpa lah. Udah mati. Harimau juga menyerang masyarakat. Ini penjelasan Nuhayati, istri almarhum Yusri Effendi, dan Nurbaiti, kakak almarhum. Habis lah sini. Tumpuk ya? Nah, kedua-dua kena. Digigit pas kena itu memang tembus jari ke sini pas awak nyuci kemarin kan, pas jadi jenazah awak nyuci tembus dari sini ke sini tuh nyatu tangan ke tangan. Oh, hancur. Adik satu-satu berjantan. Satu-satu ya. Satu-satunya laki-laki. Ada lagi cerita Pak RW 1 Dusun Tanjung Pulai, Desa Pulau Muda, Darham, pekerjanya yang diserang harimau. Terkecuali baru rencana-rencana di sana ya kan. Kalau ada bukti, ada yang mati, anggotamu dulu pun pernah dimakan harimau. Sampai mati, hilang tangan bola. Tahun 2004. Kemana tuh? Kode Ararabadi. Awak mitra dengan Ararabadi kota. Harimau juga masuk ke tempat masyarakat banyak beraktivitas. Jona Erawan alias Johari di kebun sawit muda belakang rumahnya, ia sering menemukan jejak harimau. Kala hujan, jelas sekali ada lintasan pulang dan pergi jejak harimau di kebunnya. Biasanya di malam hari, di rumahnya juga ditemukan cakaran dan menerkam anjing. Akibatnya, ia selalu waspada jika berkebun sendirian. Di kebun milik Amri, jejak-jejak harimau hampir selalu ditemukan. Saat musim penghujan tiba, tanah yang basah memperlihatkan jejak itu dengan jelas. Kalau kami dulu sama kawan yang dulu masuk sampai ke dalam itu, dia ngecek. Kan pas jejaknya masuk kan? Masuk sampai ke dalam hutan itu. Oh berarti di sini katanya tempat dia. Kalau siang di hutan ini nih dia istirahat. Malam dia masuk lagi sini nyari makan. Kan foto semua nih. Berapa ketemu semua di foto nih. Kalau dulu di sini dapat semua deh. Ada pula Eko Adiputra, pekerja kebun milik M. Nur,
yang menemukan jejak kaki harimau di tempat ia bekerja. Saat itu, Eko melapor ke pemilik kebun dan urung bekerja. Cuma jejak dia ada. Biasa di mana tempat itu? Ini di kebun saya itu ada kemarin tuh, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, Pak. Besar jejaknya. Oh, Jumpa. jumpa. Berapa bulan? Pak RT ngasih tahu saya tuh. Kok bekas-bekasnya Eko 1. Nah, yang masih besar Eko yang masih besar. Mana bang boleh cerita? Tuh. Yang paling jelas kemarin Eko, yang paling jelas Eko. Ini nampak apa? Tapi kamu tapi jak pas ngambil buah si kau potong. Tapi Eko yang paling pas dulu. Nah, itu 1. Ini arahnya memang dari siko ke sana. Cuman dari siko tak ada. Dari siko pas dari siko aja jojak tu ada. Nah, dari sikonya main-main. Kau jojak itu. Mana bang? Boleh tunjuk bang? 1, 2, 3. Muter-muter dia siko kan. Habis itu dari sininya. Itulah taunya besar kan dari sini sampai ke sini langkahnya. Sini 1. Harimau juga melintasi di dekat pemukiman warga. Di lokasi ini, terbaru saat malam takbiran Hari Idul Adha lalu. Harimau menampakkan diri di rumah Leni Marlina dan Imron. Rumah mereka saling berdekatan. Di jalan koridor penghubung Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda ini, kerap dijumpain harimau melintas. Sekitar 2 minggu yang lewat, orang tuh ada jumpa di sini jejaknya memang. Di dalam perkebunan ini. Di kebun yang depan itu bang? Iya. Orang harian itu ada jumpa tuh 2 minggu yang lewat lah itu. Berarti dari jalur sini itu bang? Dia orang yang sering jumpa itu kadang kan rutenya tuh dari pos 30. Dia tuh jalan sampai ke depan Pak Cokoimo ini. Oh. Ya keluarnya dari pos 30 Arabadi itulah. Kalau di sini biasa pulang? Enggak, di situlah dia lama-lama nanti tuh. Pas kalau malam lebaran haji itu sekitar jam 2 baru hilang. Soalnya kami kan nggak bisa pulang. Jadi saya telepon ke Polsek. Pak Babin Kamtimas kan, Pak Junta, dialah yang ke situ kemarin tuh. Pas sekitar jam 2 dia ke situ, cuman nampak jejaknya lagi, bekasnya ada. Oh itu yang hari? Ya pas lebaran itu. Terus yang pas sebelum harimau yang dimakannya orang yang nyemprot tuh kan? Itu bulan berapa tuh? Bulan 8 ya bang? Itu seminggu sebelum kejadian tuh dia muncul lagi di situ juga di depan rumah Pak Kliwon itu. 2 kali dia nampakkan wajahnya di sini kan, dijumpai orang. 2 kali dia makan orang. Kalau di sini cuma 1 ekor. 1 kemarin itu malam lebaran haji itu cuma 1. Di ujung aspal dulu aku balik ke Teluk Meranti, kalau salah setengah 12 ada juga melintang itu bang. Kalau untung pikiran kami tetap, kalau tak melintang ke kanal, enggak ada rem depan, dari itu tadi. Musnah langsung belok, lari ke arah kemari lagi. Melintang macam ambo sentri. Saya sekarang berdiri di Jalan Lintas Bono, tepatnya di daerah persawahan, orang-orang bilang. Jadi sekarang saya berdiri di Jalan Lintas ini salah satu tempat perjalanan harimau yang pernah harimau dijumpai oleh masyarakat di sini. Ini dari sini biasanya sampai ke ujung sana itu ada sekitar 2 atau 3 ekor, dari yang besar sampai ada yang kecil mungkin membawa anak atau yang lain. Jadi sering di tempat ini, lokasi ini masyarakat menemukan datuk itu harimau. Masih di tahun yang sama, pada bulan puasa Maret lalu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seekor harimau masuk ke pekarangan rumah milik Nasarwan, tepat di saat banjir merendam pemukiman. Ya pas di bulan puasa ini tadi ada kejadian harimau datang ke rumah kita. Waktunya sekitar senja lah. Feelingku ya itu tadi. Ya cuman lantaran banjir itu kan gitu. Tempat tinggalnya mungkin kena banjir. Nah itulah datang-datang ke sini. Mudah-mudahan kalau udah nggak banjir lagi, nggak ada lagi lah datang-datang. Rekaman singkat konflik di atas menyisahkan trauma psikologis dan dampak ekonomi buat masyarakat di Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti. Mereka selalu berkeluh, namun belum ada penanganan yang serius. Bertahan diri dengan pengetahuan lokal.
Sebagian lagi, akibat tidak ada penanganan yang serius akan konflik harimau, masyarakat menjadi apatis. Kalau terdongo di dalam kon harimau kan, gigit harimau atau mati. Itu perasaan adik awak tuh meninggal tuh lagi. Trauma juga deh. Aku anak pojo di perusahaan potong tuh, tak boleh kami buat. Tak boleh kami buat tuh. Tak boleh tengok. Tak boleh kerja sih Di situ. Perusahaan WKS Perusahaan mana-mana pun kalau di hutan lah di itu hutan khususnya enggak. tak boleh. Takut lagi kejadian kayak ayahnya. Memang takut bang. Takut masalahnya kalau sempat awak tuh ngamanen adinyo kan. Nah itu jadi masalah pula buat awak. Entah ada terkam awak kan, entah apalah. Yang macam mana pindahnya tetap ke situ juga. Di situ, ini cuma makan itu. Ya, banyak rumput. Awak diikat walaupun setahun ni katanya awak lepas ke situ balik. Yang kedua dia kan sudah banyak kawan ya. Tak mang. sapi yang abang sebesar itu kalau dijual laku berapa? Betino ya? Betino. Angkat 80 kilo, 90 kilo. Enggak, kalau sini kalau jual apanya tuh paling 14 atau 13 per kilo. Enggak, per ekor kalau betino. Oh, jual per ekor. Sebab awak kan belum ada jual per kilo sini. Oh, per ekor. Per ekor. Ya. Selain harimau yang bisa biasa menyerang itu ada hewan lain nggak? Nggak ada. Memang itu. Memang itu. Mungkin sekali mungkin ada anjing lah ya. Anjing ada dihantam seekor. Ya, anjing. Yang diterkam harimau. Ya. Di lokasi yang sama. Lokasi tempat nyamuk. Berarti situ tuh Posnya dekat pos tuh. angsa enggak? Ya. Kambing, anjing. Enggak. Nah, kemudian ada olahan lahan belukar kan. Nah, berdasarkan laporan masyarakat pun juga ada kecemasan lah untuk terkait beraktivitas itu. Cuma kalau sekarang udah agak was-was juga semenjak ada yang ketemu di jalan kan. Jadi jam 3 tuh udah pulang. Ya kaget kali lah. Pokoknya badan gemetar semua itu, gigil semua perasaan. Menung di dalam rumah sama orang rumah kan gimana lah ini kan gitu. Ya namanya binatang buas, orang bilang kan itu berbahaya kali kan gitu. Beraktivitas, apalagi malam hari ya nggak berani lagi lah jelas turun ke rumah. Walaupun istilahnya agak perlu, udah mulai takut juga lah gitu kan. Nah, kalau udah kejadian itu ya senja habis maghrib ya tutuplah rumah. Yang lain pun berhati-hati juga. Nampakan kayak gitu kan istilahnya aktivitas kita terganggu. Jelas warung kita kalau dulu kan sebelum kejadian itu kan rame-rame orang karaoke, karena jaringan di sini 4G, di dalam kan nggak dapat jaringan, orang-orang keluar. Semenjak kejadian itu ya malam ya payah lah orang mau keluar. Karena takut gitu kan. Udah sering kan, udah sering ketemu tuh nggak takut kita lagi kan, udah biasa kayaknya kayak apa itu kan. Sama aja kita kayak ketemu kucing aja lagi kan. Ya bukan kita tahu apa itu ininya, bukan kan, tapi itulah kan. Udah sering kita masuk hutan, ya sering lah kita ketemu kan. Jualnya jangan lari. Nah, kalau bisa kita mundur ya lah. Mundur ya Pak? Mundur, tapi jangan kita mundur ke Palu, kita ada kayak Inyo lagi. Oh, nanti kena tokam. Inyo posisi ada dapat. Awak harus jalan mundur gitu. Iya. Kalau ada berdua, ya kalau ada berdua, seorang tukang pandu belakang awak kok. Tukang ikut jalan. Jangan kita biadab tongku awak ke Inyo. Dipokuan tak habis. Jelas kalau sudah ada harimau ini, tentu masyarakat itu sudah jarang dia mau mengerjakan kebunnya karena takut, Pak. Nah itu. Jadi otomatis istilahnya pendapatannya berkurang itu. Nah, itu. Ya ruginya masyarakat yang mungkin sehari-hari bisa ke kebun ya takut kan, itu aja kan. Yang biasanya mungkin bisa menebas 1 hektar dalam 1 minggu mungkin kan nggak bisa selesai lagi kan. Masyarakat mau manen ya takut, itu aja. Ya itu aja kerugiannya, ya, terganggu aktivitas masyarakat. Atas dasar kejadian dan ketakutan masyarakat tersebut, Paradigma menginisiasi riset model koridor harimau di lanskap kerumutan bersama akademisi dari jurusan Kehutanan UNRI. Dengan harapan mengurangi konflik satwa, ketersediaan pakan dan kelangsungan populasi harimau. Pertama kita melihat landscape kerumutan ini merupakan salah satu tempat ekosistem harimau
Sumatera yang masih yang masih ada. Terus juga ada beberapa kejadian konflik yang terus terjadi di landscape kerumutan yang kejadian harimau berjumpa dengan manusia, terus harimau berkonflik dengan manusia. Ada juga harimau yang sering muncul penampakannya di desa-desa dan di areal perkebunan, tempat manusia beraktivitas cukup tinggi sekali. Kajian koridor dan satwa ini bisa menjadi rujukan untuk memastikan di mana-mana saja sebaran satwa itu terjadi. Terus juga melihat fakta di lapangan seperti apa kondisi ekosistem yang berada di sekarang. Karena juga harimau Sumatera merupakan salah satu spesies yang sangat terancam sekali kepunahannya. Harapannya, pembangunan koridor ini mendapat dukungan penuh dari para tokoh masyarakat dan kepala desa. Dengan dorongan mereka, koridor dapat benar-benar menjadi ruang aman yang menghubungkan habitat harimau. Kan menurut pepatah lama, ya. Harimau itu selalu melintas atau mencari mangsanya di hutan, pertalian hutan gitu. Hutan berseberangan, di sini ada hutan, di kiri ada hutan, di kanan ada hutan. Di situ tetap jadi lintasan binatang-binatang buas. Ada beruknya, ada rusa di situ, ada babi. Sebabnya ini pertalian hutan semua lewat di situ. Sementara ini jalan akses perusahaan. Nanti kemarin kalau bisa jalan ini tolong diterapkan. Kami dengan perusahaan memang langsung ke kadipnya kan Bapak sendiri ya, Pak Eci sendiri langsung ke situ kan. Tolong hutan ini dihabiskan dulu. Bukan hutan alam, hutan akasia itu. Apalah salahnya yang di pinggir jalan ini ada sekitar 10 meter. Ditanam semua tuh sampai pinggir jalan. Nah, udah tuh pinggir jalan sini sampai ke tutup. Itu memang jalan aja yang tinggal sini. Sementara ini kanal. Apa salah dikosongkan tapi kanal ini jangan dibikin apa lagi dengan tanam akasia. Besar harapan kami kepada pemerintah, kan masih ada sisa-sisa hutan tegakan seperti di Sungai Merawang. Di Simpang Kanan juga ada. Tuh, contohnya Simpang Kanan tuh aja sekarang hutan di bawah di dalamnya ditanam mereka akasia. Nah, secara peruntukan itu hutan lindung. Kita rawat aja yang ada itu kami rasa udah mencukupi, nggak usah kita rawat aja. Tetapi jangan ditanam akasia lagi barang ini kan itu kan. Nah nggak usahlah kita mungkin menjadikan suatu lahan kita tanam kembali. Yang ada itu aja jangan kita ganggu, udah lumayan cukup itu kan. Yang ada sekarang itu kan perbatasan antara Simpang Kanan dengan Merawang itu ada hutan lindung, yang itu aja udah lumayan cukup, itu ditambah lagi di Sungai Merawang. Peta ini memperlihatkan sebaran lokasi serangan harimau yang terjadi di berbagai titik di lanskap kerumutan. Semua lokasi ini sudah dikepung dengan terbitnya perizinan berusaha dan hak guna usaha. Paradigma mendorong pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat dan media mendukung usulan koridor satwa di lanskap ini, demi terciptanya keharmonisasi ekologi antara manusia, satwa dan biodiversity di lanskap kerumutan. Sehingga dengan adanya kajian koridor ini bisa menjadi keputusan dari banyak pihak dan pemerintah untuk memulihkan landscape atau hutan-hutan terpisah berbasiskan kajian atau temuan yang sedang disiapkan saat ini. Jika dipulihkan tempat bermainnya, tentu kejadian konflik dan perjumpaan dengan manusia bisa diminimalisir, apalagi juga diharapkan misalnya dengan pengayaan pakan-pakan mereka itu di wilayah-wilayah koridor, sehingga menyebabkan harimau bisa bermain atau berjelajah di wilayah koridor yang sudah disiapkan.